Ada handphone kepala saya. Sejak malam itu, setiap saya mencoba buka buku-buku itu, setiap saya mencoba kusuk membacanya, tiba-tiba ada dengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda bocah itu kepada ayah. Dan saya harus duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang risu dan tak mengasihkan itu sampai saya tertidur. Baik ayah atau ibu, mereka berganti berjaga seperti tentara malam yang akan betul kamar ini setiap 1 jam sekali, memastikan saya masih membaca buku itu sebelum pukul 10 atau 11 malam. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum waktu tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka patroli datang ke kamar ini. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang menyaksikan secara langsung nasib saya di kamar ini, maupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga telah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, pilihan penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang digunakan orang lain untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Ya, kalaupun berhasil hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Setelah itu ya menguap lagi. Dan kritik tajam para pakar tak juga mengurangi rasa kerinduan saya untuk bisa bersama dan dekat dengan dirinya. Kalau saja mengubah diri dapat dilakukan dengan seringnya ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya, tak yakin saya menderita. Apa terlihat beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya? Di gitar suara saya? Di seluruh tubuh ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan, kalau penderitaan saya ini dituangkan dalam sebuah puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat wajahnya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saat ini saya sedang dibuli sedikit dan dikepung sedikit. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin sekalian semua ini yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa teraniaya rasa hampa? Takkan ada yang mampu kan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi benda biasa, ya adalah bagian penting dari diri kita, bahkan hidup kita. Pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, mereka selalu senantiasa setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin bertamasya, ia akan selalu bersedia. Ia juga telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita juga menyimpan password dan kunci membuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan, kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya ketimbang dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya walaupun saban malam terasa melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan harus kulalui untuk kembali bersamamu. Sejak saya mengerti membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A, Ra, Yan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi, apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tak akan pernah berkurang sedikit pun. Bahkan,
semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka untuk melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pola sikap dan kebiasaannya. Apalagi berganti pimpinan. Bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Biasalah, orang kalau sedang diterpa sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi gimana sekarang? Sudah cukup jelas saya menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Satu sisi, saya tahu ayah dan ibu saya bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam bidang studi. Oleh karena itu, mereka membuat peraturan tanpa handphone di malam hari. Tapi satu sisi, seluruh diri saya ini, seluruh kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil dengan ada dia di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan itu, saya terbiasa tidur dan dia sender di atas saya atau persis di sisi saya. Sungguh tak berdaya melewati hari-hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya mengambil casingnya lalu menaruh ke dada saya seperti ini. Sebentar. Kadang teringat masa-masa dramatis kita saat ia menjadi lemah dan kritis, lalu saya panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain suaranya dan riangnya. Saya sebenarnya hampir berhasil untuk tidak bergantung padanya. Tapi ya walau hanya untuk yang penting-penting saja masih sih. Tapi saya memergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, duduk dan asik sendiri dan begitu intim dengan hatinya masing-masing. Dan saya merasa terhianati. Sejak itu kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin berkurang. Dan ia sudah ada di benak saya saat ini. Dan bagaikan denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Tidak! Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Sungguh berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa mendapatkan kelahiranku kembali. Kapan panas?